Setiap muslim laki-laki wajib memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai ibadah dan ketaatan karena padanya ada keutamaan. Karena begitu mulianya amalan memuliakan masjid, Allah Ta'ala sampai menyifati orang yang memakmurkan masjidnya sebagai orang mukmin. Sebagaimana dalam firman-Nya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah 18 dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman." Hari Ahmad, At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya serta yang lainnya. Mari kita mencintai masjid, memakmurkannya dan menjadikannya sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti hatinya akan selalu terpaut pada hal tersebut. Begitu pula kecintaan terhadap masjid. Beginilah sejatinya cinta yang hakiki. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya ialah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya. Hari Bukhari dan Muslim. Dicari pemuda masjid-masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat yang mendapat perhatian begitu besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ketika Rasul hijrah dan sampai di Madinah, bangunan pertama yang didirikan adalah masjid yang kemudian dinamai Masjid Nabawi. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak muda Muslim semestinya memiliki perhatian dan kecintaan yang besar terhadap masjid. Kecintaan yang besar kepada masjid akan membuat kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pemakmurannya. Memakmurkan masjid bukan semata tugas si penjaga masjid. Pemuda Muslim pun wajib ambil bagian. Namun, sedih sekali ketika mengetahui masjid yang jumlahnya banyak, namun minim jamaah. Sedih sekali hati kita ketika mengetahui masjid hanya diisi oleh segerombolan kakek sepuh yang cukup usia. Suara azannya jauh dari kata merdu, hanya segelintir pemuda yang terlihat memadati pojokan masjid ataupun musala, kemana para pemuda-pemudi dan muslim lainnya? Kita semakin sadar, jarang sekali terdengar suara azan yang tangkas, cadas, dan tegas yang dilafazkan anak-anak muda. Ironis, ketika penulis pernah mendengar cerita dari kakek sepuh sekaligus takmir di sebuah musala. Di musala ini kakek yang azan, kakek yang iqomat, kakek yang imam, sekaligus makmum. Kakek itu tetap sendirian. Kata-katanya mengisyaratkan kesedihan. Sungguh fenomena tersebut benar-benar ada. Banyak kita dapati masjid atau musala khususnya di tengah kota. Namun sepi di kala waktu salat 5 waktu, di mana diri kita saat azan berkumandang, padahal panggilan cinta Allah memanggil kita. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hari Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi, As-Salah. Tidak terpungkiri tidak sedikit masyarakat Muslim lebih senang nongkrong di warung kopi ataupun kafe-kafe ketika waktu salat tiba. Kumandang azan sama sekali tak dipedulikannya. Ada juga yang ramai menggelar nobar, nonton bareng,
sepak bola di malam hari dengan niatan silaturahim, namun berbalik sedih jika aktivitas tersebut mengakibatkan lalai di waktu subuh. Nun di sini, masjid-masjid masih terlihat sepi, kumandang azan terabai, kemana sekelompok generasi muda dan pemegang kejayaan Islam rela menempuh jarak jauh tuk sekadar cari hiburan dan seru-seruan, namun letoy melangkah hanya sekian meter tuk penuhi seruan azan. Beginikah tren pemuda kekinian? Nauzubillah min zalik. Bismillah.